Baik, perkenalkan nama saya Maria Rosari Senoin, NIM 1803030001, kelas Sosiologi A semester 6. Kali ini saya akan mereview buku ke-9 Sosiologi Politik mengenai politik horor. Di sini saya simpulkan bahwa kegelisahan masyarakat kontemporer terkait dengan isu-isu seperti teror, kerusakan budaya, dan invasi dengan tema-tema menakutkan seperti kemiskinan, penularan, dan kekacauan dengan kekerasan. Genre horor dengan bijak menolak rasionalitas dan mengakui kekerasan, ketidakstabilisan, dan kesia-siaan sebagai ciri utama kehidupan sehari-hari. Telah lama menggunakan hantu, goblin, dan hantu untuk membentuk ketakutan yang sama ini. Kebanyakan horor bisa dikatakan politis. Ilmuwan politik dan ahli retorika John S. Nelson mendemonstrasikan bagaimana film horor menghadapi kejahatan politik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam teori monster, Jeffrey Jerome Cohen menunjukkan bahwa budaya dapat dibaca dan dipahami dari monster yang mereka ciptakan. Sosiolog Avery Gordon menggemakan gagasan ini dengan mendefinisikan hantu sebagai satu cara di mana sistem kekuasaan yang kejam membuat diri mereka dikenal ketika kekerasan sosial yang tertekan atau tidak terselesaikan menurut keadilan. INSACO pada tahun 2017 mengamati fenomena demokrasi atau penarikan populer dari politik. Banyak dari karya ini menunjukkan bagaimana metafora Andit membantu publik memahami wacana politik yang menyerukan kejahatan tersembunyi untuk memangsa ketakutan prima. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan menjadi semakin berani. Oleh karena itu, muncul di persimpangan horor dan politik dari sudut yang berbeda, alih-alih mempertimbangkan bagaimana pesan politik tertanam dalam simbol dan kiasan cerita horor. Ia akan memeriksa bagaimana simbol dan kiasan cerita horor digunakan kejahatan ekonomi, kejahatan, dan hubungan internasional kejahatan. Bukan hanya analisis yang akademisi yang menggunakan pengukur untuk memilih sikap politik, demikian pula hantu menandai hal-hal mengganggu atau menghantui politisi, institusi, atau tempat seperti Gedung Putih yang ditandai dengan kekhawatiran tentang pekerjaan, jajak pendapat, perang, hutang, ISIS, dan Ebola. Zombie mengartikan berbagai macam kesengsaraan ekonomi. Troll mengartikan keserakahan, laba-laba mengartikan ketidakjujuran. Sosok maut dengan sabitnya muncul di tengah perdebatan kesehatan. Metafora mengerikan yang sama ditemukan dalam film horor, tetapi tanpa manfaat label untuk memperjelas simbolisme dan subteksnya. Monster adalah cara untuk mengkonseptualisasikan apa yang dianggap mengejutkan atau eksotis oleh masyarakat, terutama yang dapat mengganggu status quo. Untuk alasan ini, politisi juga melibatkan monster dalam retorika mereka, menjadikan lawan politisi dan musuh sosial sebagai monster, seperti yang disarankan Thomas Hobbes raksasa pemerintah dan ketaatan publiknya pada dibenarkan oleh bahayanya melindungi rakyatnya. Iklan politik telah lama menggunakan gambar dan suara yang dirancang untuk mengganggu dan bahkan membuat takut para penonton atau masyarakat. Misalnya, orang Amerika sedang diculik, disandra, bahkan dipenggal. Iklan lain menggunakan rekaman teroris bertopeng tubuh yang ditimulasi dan mata-mata untuk menakuti penonton atau masyarakat. Fiksi horor politik yang eksplisit telah berkembang biak dalam beberapa dekade terakhir. Dari sejarah gotik spekulatif Abraham Lincoln, pemburu hampir untuk kekejaman distopik, cerita ini mencerminkan pemilihan ketakutan yang jahat pada tahun 2016 dengan kandidat yang disponsori setan yang memenangkan Gedung Putih meskipun dia seorang wanita dan seorang pembunuh. Semua monstrositas simbolis dan retoris ini mungkin memiliki dampak lebih dari sekadar menambah nilai hiburan politik Amerika. Sebagaimana film horor postmodern menghadirkan tantangan terhadap rasionalitas, memaksa konfrontasi dengan irasional kejahatan politik, merayakan apa yang mengerikan dan tidak wajar adalah simbol ambiguitas. Narasi horor
memperumit hubungan antara indera dan pengetahuan. Zombie merupakan fenomena massal yang melumpuhkan struktur masyarakat dengan merampas lebih banyak lagi kekuatan pilihan atau pemikiran secara sadar dari warganya. Keanehan dalam bentuk apapun pada dirinya sendiri merupakan upaya untuk mengkategorikan kaotik, tetapi karena monster tidak terlukiskan, upaya semacam itu sia-sia. Dalam cerita horor yang bertahan adalah orang-orang yang menerima dan merangkul irasionalitas, situasi dan impuls tidak logis dari primal mereka sendiri. Dengan mengangkat politisi menjadi supernatural dan karena itu manusia superstatus, mereka menjadi tak terbendung. Warga negara biasa tidak dapat berharap untuk menang, setidaknya tidak dalam jangka panjang, melawan kejahatan yang tidak akan mati, sebuah fenomena yang pada gilirannya dapat membuat orang merasa bahwa mereka juga tidak memiliki kewajiban terhadap mimpi buruk politik yang mereka ciptakan. Horor, krisis, dan kontrol, kisah menghadapi kejahatan. Krisis adalah titik balik mengakhiri sesuatu secara keseluruhan atau mengubahnya secara tegas. Jadi teori krisis menjelaskan bagaimana sesuatu menjadi terlalu bermasalah untuk dilanjutkan seperti sebelumnya. Dalam politik, hampir semua hal dapat menghadapi krisis individu atau institusi, budaya atau negara, ekologi atau ekonomi, aliansi atau antagonisme. Karenanya banyak teori politik menampil krisis yang menggambarkan krisis kita sebagai masa-masa sulit yang mengerikan dengan kejahatan dan dislokasi merajalela. Teori krisis membangkitkan kelas-kelas korup, kehancuran ekologi, bentrokan peradaban, demokrasi disfungsional, masyarakat distopia, perang kronis, hala palsu, ekonomi yang tidak adil, kebajikan yang hilang, nilai-nilai yang terdegradasi, teknologi yang merusak rezim yang tidak sah, dan lebih buruk lagi jadi tersembunyi atau mencakup ancaman yang gagal ditangani. Horor populer bergabung dengan teori krisis dalam menghadapi kenyataan yang salah secara radikal. Tanda-tandanya bisa spektakuler atau halus, taruhannya bisa sangat besar. Demikian pula cerita horor menghadapi ketakutan orang dewasa, mengenali barang versus kejahatan, dan melengkapi kecanggihan dengan tanggung jawab untuk lebih dari diri kita sendiri. Anak-anak tahu bahwa dunia orang dewasa ada tapi secara detail hanya dalam keinginan dan ketakutan, bukan dalam kenyataan, karena tidak bersalah atas tanggung jawab orang dewasa. Anak-anak harus tumbuh menjadi kenyataan yang menginformasikan perasaan, barang, dan kejahatan, rasa bersalah, dan pengampunan. Sepanjang jalan, anak-anak melihat sekilas realitas dewasa dengan sensibilitas yang samar-samar tetapi kuat. Ketakutan dan ketegangan yang dihasilkan adalah etos utama horor. Orang dewasa terus melihat sekilas apa yang tidak dapat mereka hadapi sepenuhnya. Misteri lebih lanjut tetap berada di luar cakrawala realitas. Yang kita tahu tidak peduli seberapa besar pembelajaran kita, ketika peristiwa menyeratkan hal yang tidak diketahui, kita merasa bahwa tidak terkendali seperti anak-anak ingin takut apa yang belum kita ketahui. Kami memperlakukan paradoks alkitabiah, memilih melalui kejahatan untuk menjadi pemilih yang dapat mencari yang baik. Ketika peristiwa dimulai, anak-anak heroik ini jarang menjadi baik, bahkan tidak bersalah dan tidak berkembang. Ketika mereka mati atau menang tanpa dosa, mereka tetap menjadi makhluk yang tidak duniawi, barang yang terlalu murni untuk politisi biasa. Hal serupa berlaku untuk anak-anak iblis. Lebih banyak dalam cerita mendidik tentang grotesqueria dan teror daripada cerita leluhur tentang ketakutan. Anak-anak itu mewujudkan kejahatan. Mereka menggabungkan fisik yang tidak bersalah dengan mata yang mengetahui dan lidah setan yang memacu rasa jijik yang tak terkatkan. Anak-anak yang menjadi dewasa adalah hal yang diantisipasi, dibutuhkan, dan ditakuti dari komunitas kita. Seperti anak-anak heroik dalam fiksi ilmiah, menghadapi teror melalui bakat liar, kecerdasan, super indera yang ditingkatkan, sihir, prevision, proyeknis, telekinesis, telepati, teleportasi, dan sejenisnya. Kekuatan ini menandai keberangkatan kita dari jalur biologi masyarakat atau pemerintahan sebelumnya. Mereka menandai krisis empati, komunikasi, atau komunitas yang kenal dari peristiwa besar. Oleh karena itu, kisah-kisah horor yang kuat menginformasikan mereka. Kisah-kisah horor yang kuat menginformasikan kewaspadaan dan kecanggihan tentang situasi kita yang dikejar oleh teori krisis. Sekian video dari saya. Terima kasih atas teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore.